Halo semuanya, ketemu lagi sama Kai in another episode of Your Online Learning. Pada kesempatan kali ini, Kai mau sharing dan ngasih kalian penjelasan tentang alat berat pada pekerjaan konstruksi. Selain sebagai media pembelajaran kalian, video ini juga Kai jadikan untuk pengganti ujian praktek ngajar. Nah, pada topik kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan berdasarkan silabus dan RPP yang sudah ada sebelumnya, agar kalian dapat menjelaskan tentang bulldozer, ekskavator, dump truck, dan mempresentasikan jenis alat-alat berat. Langsung aja, macam-macam alat berat. Jadi, kalau alat berat itu ada macam-macam jenisnya, berdasarkan buku paket dasar-dasar konstruksi, macam-macam alat berat itu ada 7. Yang pertama, alat pengolah lahan, terus alat penggali, alat pengangkut material, alat pemindah material, alat pemadat, alat pemproses, dan alat penempatan material terakhir. Nah, karena kalian sebelumnya udah membaca bukunya dan ngerangkum bukunya, jadi kalian tahu kalian pasti udah familiar dengan macam-macam alat berat ini. Terus untuk kategori pertama, alat pengolahan. Dalam alat pengolahan lahan terdapat 3 jenis alat berat yang biasanya digunakan. Pertama itu bulldozer atau dozer aja. Jadi bulldozer ini tuh punya pisau di bagian depan alat berat tersebut. Nih, pisau ini digunakan untuk membersihkan lahan dengan caranya menggusur material ke lapangan yang siap digunakan untuk proyek. Selanjutnya tuh ada scraper. Untuk membedakan alat berat scraper, kita bisa ngelihat dari bagian tengah di alat berat tersebut. Soalnya scraper itu punya kayak penampungan yang bisa dijadikan tempat untuk memindahkan material. Jadi nanti material itu ditaruh nih ke sini. Terus yang ketiga ada motor grader. Jadi motor grader itu kita ngelihatnya dari sini. Nih, kalau motor grader di bagian tengahnya itu ada kayak pisau sama kayak gini, sama kayak bulldozer, tapi kemiringannya bisa ditentuin kalau misalnya motor grader. Jadi kalau misalnya buat ngeratain tanah atau ngolah tanah itu mudah. Terus untuk selanjutnya ada alat penggali. Alat penggali fungsinya untuk menggali, of course. Jadi kalau misalnya di pekerjaan lapangan nanti, alat penggali itu ada 3. Ada ekskavator, backhoe, sama clamshell. Jadi ekskavator itu buat membedakannya dengan ketiga lainnya, itu lihatnya dari sini. Ekskavator tuh biasanya tangannya cuma 1. Kalau misalnya backhoe itu tuh ada 2. Ini yang namanya backhoe itu teh. Nih. Terus kalau misalnya clamshell, ini clamshell itu capitannya itu kayak bentuk kerang. Makanya namanya itu clamshell. Terus selanjutnya ada alat pengangkut material. Alat pengangkut material ada dump truck sama wagon. Kalau misalnya dump truck itu tuh kayak truk-truk biasanya juga. Dump truck juga sendiri punya banyak jenis. Salah satunya ini yang standar, dump truck standar. Terus ada drum truck yang dia tuh nurunin bebannya tuh ke samping kayak gitu. Kalian bisa cari sendiri, lakuin research sendiri kalau misalnya pengen tahu lebih tentang truk. Terus ada wagon. Kalau misalnya wagon itu sama kayak ini juga, sama kayak truk, fungsinya sama mengangkut material, tapi wagon itu mengangkut materialnya secara horizontal. Jadi kayak gini nih. Terus selanjutnya ada alat pemindah material. Yang pertama ada loader, yang kedua ada dozer atau bulldozer, sama aja kayak tadi. Jadi kalau misalnya loader itu digunainnya kalau misalnya kita mau kayak mengisi truk, bisa pakai loader kayak gitu loh. Jadi kayak mindahin gitu. Terus loader sama bulldozer kesannya kayak nggak jauh beda gitu ya. Sebenarnya beda. Soalnya loader itu, ini bagian depan loader itu bisa diangkat, bisa sampai ke sini nanti ininya tuh. Kalau misalnya dozer, fungsinya itu kebanyakan buat ngedorong. Jadi kalaupun diangkat, nggak akan bisa diangkat tinggi gitu. Terus selanjutnya ada alat pemadat.
Alat pemadat biasanya digunakan untuk meratakan tanah proyek atau meratakan permukaan intinya. Pertama ada kompaktor. Kompaktor itu yang paling membedakan adalah dia itu terbuat dari besi. Rodanya itu entah kedua rodanya atau satu roda doang. Jadi yang paling membedakan itu dia punya roda besi, terus di dalamnya ada pemberat, bisa berupa air atau pasir. Kalau misalnya tamping roller atau nama lainnya itu shape foot roller, ini tuh ngebedainnya kayak gini. Nih, dia itu kayak ada jeriji-jerijinya gitu. Si bannya itu fungsinya sama, buat memadatkan tanah berpasir. Terus karena kakinya yang bergerigi-gerigi, si tamping roller ini dapat memberikan tekanan yang tinggi pada tanah. Selanjutnya ada pneumatic tire roller. Ini tuh sama fungsinya, pemadat juga. Alat ini tuh ada roda penggilas nih roda penggilas. Ini tuh isinya udara, makanya namanya pneumatic. Jadi udaranya tuh padat banget, jadi berat gitu. Terus roda bagian depan sama roda bagian belakangnya tuh dipasangnya bersilang-silang. Jadi kan ini ada jaraknya nih antar satu roda ke satu roda. Di roda di belakang ini tuh jarak roda depan tuh adalah letak roda yang di belakang. Jadi kalau misalnya mereka tuh jalan gitu ya ngeratain tanah, bakal rata semuanya gitu. Udah, terus selanjutnya ada alat pemroses material. Buat alat pemroses material, ada namanya concrete mixer. Atau mungkin kalau di Indonesia lebih terkenalnya sama molen. Molen ini fungsinya itu menjaga agar adukan beton tetap segar. Jadi fungsinya terus berputar, makanya namanya itu mixer. Dalam molen ini tuh ada kayak segini spiral gitu. Muter-muter gini mereka tuh. Terus selain concrete mixer, ada juga crusher. Seperti namanya, crusher itu fungsinya untuk menghancurkan. Nah, nanti material yang pengen dihancurkan, misalnya batu, dimasukin ke sini nih. Di sini tuh ada pisau-pisaunya nanti. Kayak mereka tuh nanti akan mengubah atau menghancurkan batu atau material yang ingin dihancurkan menjadi kecil-kecil. Terus nanti material tersebut tuh ditransfer ke sini. Selanjutnya ada alat pemroses material yang lain, yaitu concrete batching plant. Soalnya concrete batching plant itu tempat pembuatan dan pencampuran semen. Di pabrik ini tuh bakal dibuat semen atau adukan yang sesuai sama kebutuhan proyek, tergantung mutu betonnya. Terus nanti setelah dicampur akan ditransfer ke molen nih, terus dibawa ke tempat pengecoran. Selanjutnya ada asphalt mixing plant, sama aja kayak concrete batching plant. Ini tuh sama-sama mengolah dan membuat aspal, lalu kemudian ditransfer menggunakan truk. Selanjutnya ada alat penempatan akhir material. Alat penempatan akhir material ini jatuhnya lebih kayak finishing gitu. Pertama tuh ada asphalt paver. Asphalt paver ini fungsinya untuk menuangkan aspal di lokasi proyek. Jadi nanti aspalnya itu ditaruh di sini nih. Nih, nanti si jalannya dia tuh nanti bakal ke bawah, bakal ke sini. Terus nanti bakal diratain sama ini. Ini tuh kayak ada besinya gitu. Nanti ini tuh bakal ngeratain. Terus selanjutnya ada concrete spreader. Jadi concrete spreader itu fungsinya sama kayak asphalt paver untuk menuangkan adukan di tempat yang diinginkan. Selain fungsinya buat menuangkan adukan tadi, si asphalt spreader ini terdapat vibrator yang menggetarkan si adukan-adukan ini. Jadi penggunaan concrete spreader ini lebih minim resiko terjadinya segresi agregat atau pemisahan agregat. Jadi si semennya itu kayak compact banget nantinya karena
Kalau misalnya pakai pump, kayak di pengecoran-pengecoran biasa, itu tuh ada kemungkinan si agregat-agregat itu terpisah karena penuangan si konkretnya itu nggak dalam waktu yang bersamaan gitu. Tapi kekurangannya, si concrete spreader itu tempatnya tuh harus kayak gini, kayak di jalan gitu. Nggak bisa kalau misalnya pengecoran itu dilakukan kayak buat ngecor bangunan. Ya kayak gitu tentang concrete spreader. Karena ini tuh yang ketujuh, alat penempatan akhir material, maka berakhir pula video untuk kali ini. Semoga bisa dipahami dan bisa diingat. Ingatin kunci-kunci pembeda alat berat satu ke alat berat yang lain. Karena dalam bab ini, kalian itu diharapkan untuk bisa mengidentifikasi macam-macam alat berat tadi. Terima kasih atas waktunya. Kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Selamat belajar.